Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang terhormati Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Yang salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat umur, nikmat waktu, nikmat kesempatan dalam hidup ini untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa mencari bekal untuk perjalanan kita yang panjang di akhirat kelak. Alhamdulillah, Allah telah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berjuang meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mubarakah ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi kajian yang kita ambil dari kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu kitab Shaydul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang sangat penting sekali, yang mana setiap insan tidak bisa lepas darinya. Sehingga ya sesuatu yang tidak bisa lepas senantiasa melekat pada diri seseorang, ini adalah permasalahan yang sangat penting, yang harus senantiasa dikaji, senantiasa dimurojaah, senantiasa untuk direnungkan kembali. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hawa nafsu. Kita akan berbicara tentang hawa nafsu itu apakah lawan ataukah kawan. Ya. Hawa nafsu yang senantiasa menyertai diri seseorang itu hakikatnya lawan ataukah kawan kita. Dan kita juga akan membahas bagaimana kiat-kiat untuk seseorang bisa menyikapi hawa nafsunya dengan baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai membaca kitab Shaydul Khatir, yang mana di sini beliau Al-Imam Ibnu Jauzi memulai dengan perkataan beliau, ra'aitu mailan nafsi ila syahawati zaidan fil miqdari. Kata beliau, aku melihat kecenderungan hawa nafsu yang sangat luar biasa. Kecenderungan hawa nafsu yang melebihi kadarnya ya, kepada syahwat, kepada apa-apa yang disenangi. Kita lihat bagaimana tabiat hawa nafsu itu bisa melampaui batas, ya, luar biasa. Ya, kecenderungannya terhadap syahwat, terhadap hal-hal yang disenangi. Yang mana mungkin seseorang suatu saat mungkin ia pernah mengalami hal tersebut. Bagaimana dorongan hawa nafsu itu sangatlah besar. Ya. Dia sehingga mengalami kesusahan untuk mengontrol, untuk mengerem hawa nafsu tersebut. Bagaimana sikap seseorang ketika mengalami hal seperti ini? Apakah ia akan hanyut dalam hawa nafsu tersebut? Dan apakah dia bisa
mengerem hawa nafsu yang bisa menjerumuskannya. Kata beliau, hatta innaha idza malat bil qalbi wal aqli wal dhihan. Bahkan kecenderungan hawa nafsu kepada syahwat ini, kepada apa-apa yang diinginkan ini, ya, kecenderungannya itu bahkan diikuti oleh hati, diikuti oleh akal dan perasaan dan ruh, ya, menunjukkan bagaimana kecenderungan yang sangat hawa nafsu itu kepada syahwat. Lalu bagaimana keadaan seseorang yang seperti ini? Yang dikhawatirkan adalah, kata beliau, fala yakadul mar'u yantafi'u bi syai'in minan nushi. Maka ya, sehingga seseorang itu hampir tidak bermanfaat sedikit pun baginya nasihat. Inilah keadaan seseorang apabila telah dibutakan oleh hawa nafsunya. Seseorang yang telah dibutakan oleh hawa nafsunya sehingga hatinya tertutup, akalnya tertutup, perasaannya tertutup. Inilah yang menyebabkan, ya, nasihat itu masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Enggak membekas dalam diri seseorang yang dinasihati tersebut. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting untuk mempelajari bentuk-bentuk dari kecenderungan hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu itu cenderung. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui hakikat hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa itu hakikat hawa nafsu? Ya. Bagaimana definisinya? Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hakikat atau definisi dari hawa nafsu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, al-hawa mailut tab'i ila ma yulaimuhu. Kata beliau, definisi dari hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Ya, kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Ya. Sehingga apa? Itu makna dari hawa nafsu. Yang mana jiwa itu condong kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Demikian pula Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan tentang hakikat hawa nafsu tersebut. Beliau mengatakan, waqad yutlaqul hawa bima'nal mahabbah wal maili mutlaqan. Ya. Terkadang hawa nafsu, ya, terkadang penyebutan hawa nafsu itu dimutlakkan, ya, dengan makna cinta dan kecondongan. Jadi yang maknanya hawa nafsu itu ya suatu kecintaan, suatu keinginan, suatu kecondongan, ya. Maka kata beliau, fayadkhulu fihil mailu ilal haqqi wa ghairihi. Ini makna secara mutlak, ya. Bahwasanya hawa nafsu itu intinya adalah keinginan, kecintaan, kecondongan, maka masuk dalam kecondongan ini bisa condong kepada kebenaran atau selainnya. Bisa condong kepada kebaikan, ya, atau keburukan. Ya. Sehingga ini makna umum dari hawa nafsu. Itu suatu keinginan, suatu kecondongan, ya, suatu kecintaan, entah itu condong kepada kebaikan atau condong kepada keburukan. Ya. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, beliau menjelaskan bahwasannya hawa nafsu itu dinamakan al-hawa, hawa yahwi, ya, dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa dinamakan hawa nafsu dinamakan al-hawa? Karena kata beliau, hawa nafsu itu bisa menjerumuskan pemiliknya. Bisa menjerumuskan seseorang.
menjuruskan kemana? Menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan ke dalam neraka yang sangat panas. Itu kapan? Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Ketika seseorang hanya mencari kenikmatan semu. Ketika seseorang hanya mencari kepuasan nafsu sesaat di dunia ini. Yang mana ketika seseorang tanpa berpikir panjang akibat menuruti hawa nafsu. Ya. Sehingga inilah seseorang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya ke dalam keburukan, maka dia akan kehilangan kenikmatan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita, ya, bagaimana ya hawa nafsu itu apakah hawa nafsu itu mutlak tercela? Ataukah ada baiknya hawa nafsu tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, pada hakikatnya bahwasanya hawa nafsu itu diciptakan pada diri manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya di dunia ini. Jadi ini sisi positif dari hawa nafsu. Sisi baiknya dari manfaat dari hawa nafsu. Kenapa pemirsa sekalian? Sebab kalau seseorang itu nggak punya hawa nafsu, nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, ya, maka dia akan binasa, akan mati. Demikian pula ketika seseorang nggak punya nafsu, nggak punya keinginan untuk menikah, tentulah apa? Manusia akan mati, akan punah. Karena apa? Karena tidak memiliki hawa nafsu untuk makan, minum, dan menikah. Ini sisi positif dari hawa nafsu untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di dunia ini. Ya, sehingga orang mau makan, mau minum, mau menikah. Ya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, ya, sehingga di sini bisa kita pahami, ya, hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk meraih sesuatu yang ia inginkan. Ya. Sesuatu yang ia inginkan yang akan menjaga keberlangsungan hidupnya di dunia ini. Maka para ulama menjelaskan tidak selayaknya hawa nafsu itu dicela atau dipuji secara mutlak. Ya, secara mutlak itu tanpa pengecualian. Ya. Para ulama menjelaskan tidak selayaknya hawa nafsu itu dicela atau dipuji secara mutlak tanpa pengecualian. Sebagaimana ya contohnya marah. Ya, marah itu tidak boleh dicela atau dipuji secara mutlak pula. Ya, ada marah yang tercela, ada marah yang baik di situ. Namun ternyata para pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata hawa nafsu itu ya banyak dan sering disebutkan dalam konteks celaan. Ya, jadi mengapa banyak disebutkan celaan terhadap hawa nafsu? Apa rahasianya? Ya, kenapa kok sering ya kalau dikatakan disebutkan hawa nafsu itu konteksnya ya negatif. Ya, sesuatu yang tercela. Mengapa demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ya bahwasanya ketika sikap yang sering terjadi pada seseorang ya, ini biasanya orang itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, mengikuti amarahnya. Ya, tidak bisa direm, tidak bisa berhenti, ya. Jadi dia tidak bisa mengeremnya, kalau bisa direm kan bisa mengambil manfaat dari hawa nafsu itu saja. Ya, jadi kebanyakannya ketika seseorang nggak bisa mengontrol hawa nafsunya, syahwatnya, keinginannya, amarahnya, selalu banyak yang kebablasan, maka ini adalah sebab apa? Sebab hawa nafsu itu sering konteksnya itu dalam bentuk celaan. Ya, disebutkan nafsu dan amarah syahwat dalam konteks yang tercela. Kenapa?
karena dominannya bahaya yang ditimbulkan, ya, dan jarang orang mampu bersikap adil, bersikap tengah-tengah dalam mengatur hawa nafsu, syahwat dan amarahnya. Sehingga apa? Karena jarangnya orang yang bisa mengatur dan mengontrol dengan adil, maka banyak hawa nafsu itu disebutkan dalam konteks celaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang hakikat hawa nafsu ini. Kata beliau, wa rubbama ustu'mila bima'na mahabbatal haqqi khasatan wal inqiyad ilaihi. Hawa nafsu bisa pula digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada Allah dengan mengamalkannya. Berarti ini apa? Makna sisi positif dari hawa nafsu. Ya. Akan tetapi sekali lagi kata beliau, wal ma'rufu fi isti'malil hawa indal itlaq, dan makna yang dikenal luas di dalam penggunaan hawa nafsu, penggunaan kata hawa nafsu ini secara mutlak, ya, tanpa terikat dalam kondisi tertentu. Maknanya apa? Annahu al-mailu ila khilafil haq. Adalah apa? Kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Ini yang beliau sebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa maksudnya jamaah sekalian yang terhormati Allah? Intinya bahwasannya kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan adil. Tidak bisa bersikap tengah-tengah. Ya, bersikap tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan antara mentelantarkan hawa nafsu. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah seseorang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, amarahnya. Inilah sebab kenapa kata hawa nafsu itu sering disebutkan dalam konteks yang tercela. Ya, sehingga bisa kita kesimpulkan ya dari keterangan-keterangan tersebut bahwasannya status tentang hawa nafsu ini yang senantiasa menyertai hidup kita. Ya, pada asalnya hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disukai. Lalu ketika kecondongannya kepada sesuatu yang kepada sesuatu itu sesuai dengan syariat, maka itulah yang terpuji. Namun sebaliknya, jika kecondongannya kepada sesuatu bertentangan dengan syariat, itulah yang tercela. Ya. Dan secara mutlak bahwasannya hawa nafsu itu dalam kondisi tertentu atau disebutkan tentang celaan terhadap nafsu, maka kalau secara mutlak tanpa terikat dalam kondisi tertentu, maka itu dimaksudkan dalam konteks tersebut bahwasanya itu adalah hawa nafsu yang tercela. Jadi kalau kita bertanya-tanya, jadi kesimpulannya gimana Ustadz? Ya. Jadi bagaimana status hawa nafsu tersebut, lawan atau kawan? Nah, maka yang perlu kita tanamkan dalam diri ini jamaah sekalian, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani kehidupan kita, hawa nafsu yang terpuji itu ibarat teman perjalanan bagi Anda. Hawa nafsu yang terpuji itu adalah teman dalam perjalanan Anda. Sedangkan hawa nafsu yang tercela itu ibarat musuh Anda. Maka bisa kita lihat sering dalam Al-Quran disebutkan tentang hawa nafsu ini dalam konteks celaan. Sebagaimana Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa, dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan
ayat yang ke-43. Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakilah." Ya. Allah berfirman, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Afa anta takunu alaihi wakilah. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun." Allah Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mata pendengaran, ya, mengunci pendengarannya, ya, mengunci hatinya, dan meletakkan tutup di atas penglihatannya. Kita lihat, ya, seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya, ibaratnya, ya, sudah terkunci mata pendengaran hatinya, sehingga tidak bermanfaat nasihat yang ia dengarkan. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah memberikannya tersesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sisi celah dari hawa nafsu tersebut yang sering disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Dan perlu kita ketahui, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya hawa nafsu yang tercela, itu para ulama menjelaskan bahwasanya hawa nafsu itu meliputi dua hal. Ya. Hawa nafsu kepada syubhat atau kepada syahwat. Ya. Jadi mengikuti hawa nafsu yang tercela itu bisa dalam perkara syubhat, bisa dalam perkara agama. Ya, kalau perkara agama berarti ini penyakit syubhat, atau bisa dalam masalah syahwat dunia. Ya, penyakit syahwat. Ada penyakit syubhat dan ada penyakit syahwat. Ya. Dan mungkin juga apa? Seseorang memiliki dua penyakit tersebut. Penyakit syubhat sekaligus penyakit syahwat. Ya. Sehingga para ulama merinci tentang hawa nafsu yang berkaitan dengan penyakit syubhat atau penyakit syahwat tersebut. Rinciannya adalah, jika terkait dengan hawa nafsu jenis syubhat, maka apa? Maka bisa menjerumuskan seseorang ke dalam status ahli bid'ah. Atau dinamakan dengan ahlul ahwa. Ya. Dan kebiasaan salaf yaitu menamai ahli bid'ah dengan ahlul hawa. Ini ketika apa? Ketika terkena syubhat, ya, dalam perkara agama. Adapun jika hawa nafsu itu jenisnya syahwat, maka terbagi menjadi dua. Ya. Hawa nafsu yang berkaitan dengan syahwat itu terbagi menjadi dua. Apakah syahwat yang baik? Ya, syahwat yang baik ya seperti makan, minum yang mubah, ya, atau pakaian yang mubah, ya. Atau bisa juga hawa nafsu yang berupa syahwat ini terhadap sesuatu yang diharamkan, makan, minum, ya, sesuatu yang diharamkan. Ya, seperti zina, minum khamar, ya. Maka hawa nafsu yang bersifat syahwat yang haram inilah para ulama menamakan orang yang terjerumus ke dalamnya dinamakan dengan orang yang fajir, orang yang fasik, atau pelaku maksiat.
Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ya disinilah mengapa ya seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwasanya seluruh maksiat itu tumbuh dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi kenapa maksiat itu tumbuh? Ya. Kenapa seseorang itu sering terjerumus ke dalam maksiat? Sebabnya adalah karena mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau Al-Imam Ibnu Rajab juga menjelaskan demikian pula bid'ah. Ya, sesuatu bid'ah hanyalah muncul dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Ya. Oleh karena itu apa? Ya, sikap mendahulukan hawa nafsu di atas syariat inilah maka dikatakan mereka dengan istilah ahlul ahwa. Ya, orang-orang yang pelaku bid'ah itu juga dinamakan ahlul hawa. Kenapa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Ya, demikian pula kemaksiatan. Ya, sesungguhnya kemaksiatan itu hanyalah terjadi karena apa? Karena mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah. Ya. Terus mana yang parah? Manakah yang lebih parah antara mengikuti hawa nafsu dalam beragama, yaitu syubhat, ataukah dalam urusan syahwat? Ya, ternyata yang lebih parah yaitu apa? Mengikuti hawa nafsu dalam beragama, ya syubhat. Itu lebih parah dibandingkan dalam urusan syahwat. Ya. Sebagaimana ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wattiba'ul ahwa fid dinayat atau fid dana dayanat a'dhamu min itiba'il ahwa fi syahwat. Kata beliau, ittiba'ul ahwa fid diyanati a'dhamu min ittiba'il ahwa fi syahwat. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama itulah syubhat. Itu lebih parah jika dibandingkan dengan mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Ya. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat ya, bagaimana ya hawa nafsu itu bisa menimpa pada seseorang yang jenisnya itu bisa berupa syubhat ataupun syahwat. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Jauzi melanjutkan, kata beliau rahimahullah, fasihtu biha yauman waqad malat bikulliyatiha ila syahwatin. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan suatu hari aku berteriak, aku meneriaki hawa nafsu karena ia telah cenderung total kepada suatu syahwat, pada suatu keinginan. Kita lihat terkadang jiwa seseorang itu berteriak. Ya, ketika apa? Ketika hawa nafsunya itu cenderung kepada suatu syahwat, suatu keinginan. Kata beliau, waihak. Ya, ini beliau berkata kepada hawa nafsunya, waihak, celaka kamu. Qifi lahdatan. Berhentilah sesaat, berhentilah sebentar. Ini beliau berusaha mengerem hawa nafsunya. Ukallimuka kalimatin. Berhentilah sesaat, ya. Aku ingin izinkan aku menyampaikan beberapa kalimat kepadamu. Beberapa penjelasan kepadamu. Thumma if'ali ma badalaki. Setelah itu, lakukanlah apa yang baik menurutmu, wahai hawa nafsu. Qalat kul asma. Katakanlah aku mendengar. Begitulah ia menjawab ya permintaan dari apa? Al-Imam Ibnu Jauzi.
Qultu qad taqarrara qillatu mailiki ilal mubahati minasyahawat. Ya. Kata beliau, aku melihatmu kurang punya ketertarikan terhadap kesenangan-kesenangan yang mubah. Jadi terkadang ya seseorang itu apa? Kurang ketertarikannya, hawa nafsunya itu kepada syahwat yang mubah. Yang sebenarnya itu mubah, kenapa nggak tertarik? Yang mubah aja ada. Kenapa cari yang haram? Ya. Sehingga kata beliau, wa amma jullu mailika ilal muharramat. Ya. Dan adapun ya justru kebanyakan ketertarikanmu itu wahai hawa nafsu justru kepada kesenangan-kesenangan yang haram. Ya. Inilah hakikatnya pemirsa yang dirahmati Allah. Ya. Hawa nafsu seseorang itu terkadang apa? Ya keinginan terhadap syahwat, ya kesenangan-kesenangan yang haram itu lebih besar daripada keinginan terhadap kesenangan yang mubah, yang hukumnya boleh. Ya. Wa amma akshifu laki anil amrayni farubbama ra'aiti al-khulwaini murraini. Kata beliau, aku akan menerangkan keduanya untukmu. Ya. Kenapa demikian? Dan sangat mungkin, kata beliau, ya sangat mungkin kamu menganggap pahit dua hal yang sebenarnya itu manis. Ya, bagaimanakah penjelasannya? Ya, tentang hakikat ya, keinginan terhadap syahwat yang mubah, kesenangan yang mubah. Kata beliau rahimahullah, wa ammal mubahatu minasyahawat. Adapun kesenangan-kesenangan yang sifatnya mubah, sifatnya boleh. Famutlaqatun laki walakin tariquha sabun. Maka kamu bebas menikmatinya. Ini ya kesenangan yang sifatnya mubah. Kamu bebas menikmatinya. Walakin tariquha sabun. Namun apa? Cara memperolehnya sangat sulit. Ya seseorang kita lihat, ya, kalau ingin sepuas-puasnya menikmati sesuatu yang mubah itu sulit. Kita lihat bagaimana ketika seseorang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Orang yang usianya lebih dari 40 tahun, itu makannya tidak lagi dengan mulut, tapi makannya dengan akal, dengan otak. Ya, beda kalau yang mungkin masih muda. Ya, mungkin makan apa saja yang ia inginkan. Namun ketika sudah mulai lanjut usia lebih dari 40 tahun, makan dengan akal bukan dengan mulut. Kenapa? Ya, kalau sudah usianya lanjut, sedikit makan yang mungkin mengandung lemak, kolesterol banyak, langsung darah tinggi. Langsung bisa stroke. Sehingga makannya dengan berpikir. Ya, makan ini bagaimana kadar lemaknya, ya kadar ya dan bagaimana kadar yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Ya. Inilah penjelasan dari beliau. Kenapa susah? Ya. Susah dalam memuaskan hawa nafsu yang bersifat mubah ini. Kenapa? Li'annal mala qad ya'jizu anha. Ya terkadang harta seseorang itu tidak mencukupi untuk mendapatkannya. Ya ada ya sebagian orang ya mungkin keinginan itu besar. Untuk menikmati syahwat, kesenangan-kesenangan yang mubah itu besar. Namun ia nggak mampu karena apa? Ya karena keadaan. Nggak punya uang, nggak punya harta. Sehingga nggak bisa memuaskan hawa nafsunya yang meskipun hukumnya mubah. Ya. Atau kata beliau, wal kasbu qad la yahsulu mu'dhamuha. Dan juga apa? Mayoritas usaha pun ketika dia sudah berusaha namun tidak mampu untuk merealisasikannya. Demikian juga ketika seseorang berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya meskipun itu bersifat mubah, boleh hukumnya, makan sepuasnya, jalan-jalan sepuasnya, ya. Atau nikah sepuasnya. Kata beliau apa? Wal waktu syarifu
yadhhabu bidzalik. Ya ketika seseorang hanya memperturutkan hawa nafsunya meskipun dalam perkara yang mubah, ini apa? Bisa menjadikan waktu yang berharga ini terbuang sia-sia karenanya. Ya. Betapa banyak waktu yang sangat berharga itu terbuang sia-sia karena seseorang memperturutkan hawa nafsunya meskipun hukumnya boleh. Inilah yang dinamakan apa? Berlebihan dalam mubahat. Dalam hal-hal yang meskipun hukumnya halal, hukumnya boleh, namun bisa kehilangan waktu yang sangat berharga. Melalaikan ketaatan. Ya. Kata beliau juga, summa syagulal qalbu biha waqtat tahsil. Bahkan ya meskipun ketika seseorang sudah memperoleh ya syahwat yang ia inginkan, yang hukumnya boleh, ketika sudah dapatkan, ini terkadang apa? Menyibukkan hati. Seseorang ya sibuk dengan perkara yang meskipun hukumnya mubah, boleh, menyibukkan hati. Melalaikan dari mengingat Allah. Melalaikan dari apa? Dari akhirat. Melalaikan dari ibadah. Ya. Wa fi halatil khusul wa bihadaril fawad. Kata beliau menyibukkan hati, sikap dan juga apa? Menimbulkan kekhawatiran akan ya kepergian atau kehilangan sesuatu yang ia inginkan tersebut. Jadi meskipun seseorang ya sudah mendapatkan sesuatu yang mubah tersebut, ia pun memiliki perasaan khawatir kalau nanti akan kehilangan. Ya. Summa yanghisuha minan naqsi ma la yakhfa ala mumayyizin. Selain itu, coba kita renungkan pemirsa yang terhormati Allah. Ya, ketidaksempurnaan yang dapat dibaca oleh setiap orang yang punya akal. Itu akan mengeruhkan. Ya. Jadi apa? Tidak mungkin seseorang itu bisa apa? Ya, sempurna di dalam memuaskan hawa nafsunya. Justru itu akan mengeruhkan hatinya. Bagaimana contohnya? Beliau menjelaskan. Ya, beliau menjelaskan bagaimana seseorang yang ingin memuaskan hawa nafsunya meskipun hukumnya boleh. Coba kita renungkan pemirsa yang terhormati Allah. Kata beliau, wa in kana mad'aman fasyabu yuhdisu afatin. Kata beliau, jika yang ia puaskan adalah berupa makanan, maka ketahuilah bahwasannya terlalu kenyang. Ya, terlalu kenyang, berlebihan dalam kenyang, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, kita lihat, seseorang memuaskan nafsunya dalam urusan makan. Makan apa saja, tidak peduli. Yang penting, ya mulutnya kesenangan untuk mencici makanan tersebut terpenuhi. Ternyata kita lihat memuaskan perut. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Demikian juga kata beliau, wa in kana syakhsan fal malal awil firaq aw su'ul khuluq. Ya demikian juga ketika hawa nafsu tersebut ya bersifat keinginan terhadap seseorang. Ya. Mungkin apa keinginan terhadap ingin menikahi wanita tercantik di dunia ini contohnya. Maka apa? Meskipun dia bisa memuaskan keinginannya, bisa menikahi wanita tercantik di dunia, maka apa? Ketahuilah. Dia pasti akan apa? Fal malalu. Dia akan mungkin bisa bosan. Awil firaq. Bisa juga cerai. Kita lihat betapa banyak ya. Ya terkadang seorang artis itu apa? Cerai dengan apa? Istrinya yang cantik. Ya ketika seseorang itu tidak memiliki din, tidak memiliki agama. Ya, atau mungkin apa? Seseorang memiliki istri yang cantik tapi apa? Su'ul khuluq. Akhlaknya buruk. Ya. Sebuah nasihat yang berharga dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Demikian juga kata beliau,
Summa aladun nikah aksaruhu ihananil badan. Demikian juga, ya, mohon maaf, dalam urusan kebutuhan biologis. Dalam urusan hubungan suami istri. Ya, dalam urusan apa? Dalam urusan kebutuhan biologis antara suami istri, ya, meskipun bagaimana ya lezatnya dalam berhubungan dengan istri, namun ketahuilah bahwasannya kebanyakannya, kata beliau, itu bisa melemahkan badan. Ya. Jadi seseorang ketika tidak mengontrol nafsu seksualnya, ya, nafsu biologisnya terhadap istrinya, tidak bisa ia kontrol sehingga yang penting ia puas. Ini sangat berbahaya untuk kesehatannya, untuk badannya. Bisa melemahkan badan, kata beliau. Ya. Ila ghairi dzalika mimma yatulu syarhu. Yang mana ternyata ya penjelasannya dalam masalah ini sangatlah panjang. Ya, ketika apa? Ya, ini berkaitan dengan hawa nafsu seseorang terhadap sesuatu yang mubah. Meskipun ia berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya dalam sesuatu yang mubah, maka akan diiringi dengan kerugian-kerugian. Ya. Diiringi dengan apa? Dengan kekeruhan-kekeruhan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat apa? Kecenderungan hawa nafsu terhadap hal yang mubah pun itu ya sebaiknya dikontrol. Sebaiknya dengan adil, dengan pertengahan, ya. Jangan diforsir, ya, jangan hulu, jangan berlebihan. Yang meskipun hukumnya mubah, tidak boleh berlebihan. Karena itu adalah akan membahayakannya. Kemudian berikutnya, beliau akan menjelaskan tentang hakikat kesenangan terhadap syahwat yang haram. Ya, kesenangan-kesenangan yang haram. Kata beliau rahimahullah, wa ammal muharramat fatashtamilu ala ma asyarna ilaihi minal mubahat. Maka kata beliau, adapun hawa nafsu terhadap sesuatu yang haram itu mencangkup apa yang telah beliau jelaskan dalam perkara yang mubah tersebut, ya, wa tazidu 'alaiha, dan tambahannya adalah bi annaha afatul ardi. Ya. Jadi apa? Hawa nafsu terhadap sesuatu yang haram itu akan mendapatkan sebagaimana ya hawa nafsu terhadap yang mubah, yang berlebihan, itu juga akan apa? Afatul ird. Dia apa? Dia bisa merusak kehormatan. Sebagaimana contoh, ya, ketika nafsu syahwat seseorang, nafsu biologi seseorang itu cenderung kepada sesuatu yang haram, sehingga na'udzubillah ia berzina dengan wanita lain, ya, maka apa? Ini akan merusak kehormatannya. Wa madinnatu iqabi dunya wa fadihatuha. Maka akan apa? Menyebabkan ketakutan ya pada kehinaan di dunia ini. Wa hunaka wa'idul akhirah. Bahkan di sana ada ancaman, ada azab akhirat yang menanti. Summal jaza'u kullama dzakaraha ta'ib. Ini yang perlu diingat. Ketika seseorang cenderung kepada maksiat, cenderung kepada syahwat yang haram, kesenangan yang haram, hendaklah diingat bahwasannya ya sebelum seseorang terjerumus ke dalam maksiat, ingatlah kepedihan hati yang akan diperoleh setiap kali diingat oleh orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat dari perbuatan maksiat, setiap mengingat dosa atau maksiat yang pernah ia lakukan, maka dia akan
merasakan kepedihan hati, kesedihan hati atas maksiat yang pernah ia lakukan. Sehingga meskipun dia sudah bertobat, maka hendaklah ini yang perlu kita tanamkan dalam hati. Al-jaza'u kullama dzakarahat taib. Kepedihan hati setiap kali diingat oleh orang yang bertaubat dari sebuah maksiat. Inilah enggak enaknya ya ketika seseorang meskipun telah bertobat dari dosa dan maksiat. Ya, ketika teringat dengan masa lalu yang mungkin penuh, ya masa lalu yang kelam, penuh dosa dan maksiat, terasa pedih dalam hati, nyesek dalam dadanya. Sehingga inilah yang mudah-mudahan bisa mengerem, mengontrol seseorang, ya, mengendalikan hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Maka kesimpulannya jamaah rahimahullah, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan wa fi quwwati qahril hawa ladzatun tazidu ala kulli ladzah. Kata beliau rahimahullah, wa fi quwwati qahril hawa ladzatun tazidu ala kulli ladzah. Bahwasanya keberhasilan mengalahkan hawa nafsu itu adalah kepuasan yang mengalahkan seluruh jenis kepuasan. Betapa seseorang itu merasakan nikmatnya, merasakan puasnya ketika bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ya, keberhasilan mengalahkan hawa nafsu adalah kepuasan yang mengalahkan seluruh jenis kepuasan. Bagaimana penjelasannya? Ala tarayanna ila kulli maghlubin bil hawa. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya? Kaifa yakunu dalilan. Lihatlah bagaimana ia menjadi terhina. Kenapa terhina? Lihat. Karena dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Bikhilafi ghalibil hawa. Berbeda keadaannya dengan orang yang berhasil mengalahkan, berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Fa innahu yakunu qawiyal qalbi. Maka orang tersebut hatinya menjadi kuat. Azizan. Dia menjadi orang yang mulia. Siapakah orang yang mulia itu? Orang yang mulia adalah orang yang bisa mengendalikan, mengalahkan hawa nafsunya. Kenapa? Li'annahu qahara. Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Falhadaru al-hadar min ru'yatil mushtaha bi'ainil hasan. Sehingga para pemirsa yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ya jangan sekali-kali ya seseorang itu melihat sesuatu yang disenangi dengan penglihatan orang yang kagum. Ya, kama yarul lisalladata akhdil mal minal khirs. Ya, hati-hati jangan seperti senangnya seorang pencuri ya yang ingin mengambil harta dalam tempat simpanan dalam lemari ya. Itulah ya senangnya ya, dia melihat senang, wah kagum, senang ini mau dapat harta yang tersimpan dalam lemari yang ia ingin curi. Wala yara bi aini fikrihi al-qata. Ya, orang yang mencuri dia lupa. Ya, enggak berpikir dengan mata hatinya bagaimana akibat dari pencurian tersebut. Yang mana akibatnya adalah dipotong tangannya. Dia lupa, enggak berpikir dengan mata hatinya akibat mencuri adalah potong tangan. Inilah seseorang yang tertarik dengan sebuah maksiat. Ya. Mungkin dia melihat dengan kekaguman, senang, merasa akan berhasil mengerjakan maksiat tersebut. Namun lupa dengan kepedihan-kepedihan yang akan ia alami setelah berbuat maksiat tersebut. Ya pemirsa yang terhormati Allah,
nasihat dari beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wal yaftah ainal basirah. Maka intinya bukalah mata hati Anda. Lita'ammulil awaqibi. Bukalah mata hati untuk merenungi akibat-akibatnya. Wastihalati laddah nuqsatan wanqilabiha an kauniha laddah. Ya, dalam merenungi bagaimana berubahnya kelezatan bermaksiat akan berubah menjadi sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang menjijikkan. Ya. Imma limalalin aw li ghairihi minal afat. Ya, bisa karena apa? Ya, dia akan bosan. Dia akan terkena berbagai macam penyakit. Ya. Aulin qita'iha bimtina'il habib. Dan juga bisa menyebabkan ia terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai sebenarnya. Maka sebuah perumpamaan yang sangat indah, sangat bagus dari beliau. Bagaimana perumpamaan dari beliau? Kata beliau, fatakunul maksiatul ula kalluqmatin tanawalaha ja'i. Maka maksiat yang pertama, ya, maksiat itu sifatnya adalah seperti sesuap nasi yang dimakan oleh orang yang kelaparan. Ya. Maksiat apa? Seperti sesuap nasi yang dimakan oleh orang yang kelaparan. Fama roddat kalbal ju' bal syahat at-ta'am. Kalau sudah seperti ini ya, maksiat itu seperti apa? Seperti sesuap nasi ya yang dimakan oleh orang yang lapar, maka apa? Maka ia nggak bisa menolak lilitan lapar, lilitan rasa lapar ini. Bahkan apa? Bahkan dia akan senantiasa menginginkan makanan. Kita bagaimana orang yang lapar itu kalau sudah kasih suapan nasi, dia belum merasa puas cuma sesuap nasi. Dia terus menginginkan suapan nasi yang berikutnya. Ya. Sebuah perumpamaan yang bagus sekali. Bagaimana maksiat itu bisa membuat seseorang itu kecanduan. Ya. Wal yatadzakkar al-insanu laddata qahril hawa ma'a ta'ammuli fawaidis sabri anhu. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, hendaklah seseorang mengingat kenikmatan bisa mengalahkan hawa nafsu. Hendaklah ia mengingat manfaat dan faedah dari bersabar. Bersabar mengendalikan hawa nafsunya. Mengingat buah manis dari sebuah kesabaran mengendalikan hawa nafsu. Faman wuffiqa lidzalika kanat salamatuhu qaribatan minhu. Ya, kalau keadaannya seseorang demikian, ya mengingat kenikmatan mengalahkan hawa nafsu dan buah manis dari sabar, maka apa? Seseorang yang diberikan taufik demikian, maka ia akan memperoleh keselamatan. Betapa dekatnya keselamatan itu kepadanya. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami adalah sekarang bagaimana tugas kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya. Yang mana para ulama menjelaskan beberapa hal yang penting agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Di antaranya yang penting untuk kita ketahui adalah untuk mengontrol hawa nafsu, maka apa? Ketika hawa nafsu itu membujuk untuk berbuat buruk, maka apa? Konsultasikanlah kepada dua hal. Kepada Dewan Pertimbangan Jiwa. Dewan Pertimbangan Hawa Nafsu. Apa itu Dewan Pertimbangannya? Yaitu agama Islam, syariat, dan akal sehat. Jadi sebelum melangkah, hawa nafsu sebelum melangkah, maka apa? Maka pertimbangkan dengan syariat dan akal sehat. Ya. Kalau selalu dipertimbangkan dengan syariat, bagaimana syariat menilainya, bagaimana akal sehat, maka dia akan selamat. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, tatkala
seseorang yang sudah balik maka akan diuji dengan hawa nafsu. Ya. Ini manusia berbeda dengan binatang yang tidak diuji dengan hawa nafsu. Dan setiap waktu ketika ia menghadapi gejolak hawa nafsu, maka kata beliau, maka dianugerahkan kepadanya dua penentu keputusan. Yaitu apa? Syariat dan akal sehat. Maka apa? Ia diperintahkan untuk mengkonsultasikan gejolak hawa nafsu yang ia hadapi ya kepada dua penentu, dua dewan pertimbangan. Yaitu apa? Syariat dan akal sehat. Jadi maksudnya jamaah yang dirahmati Allah, ya, penjelasan para ulama ini menjelaskan bahwa setiap kali orang menghadapi suatu masalah, sebelum mengambil langkah, ia harus muhasabah. Ya, muhasabah untuk menentukan langkah yang tepat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana memutuskan langkah yang tepat? Konsultasi. Terlebih dahulu terhadap apa? Syariat Islam dan juga akal sehat. Dan tentunya perlu kita ketahui bahwasannya akal sehat itu tidak mungkin bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Inilah syariat dan akal sehat yang mempertimbangkan mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Ya. Jika ya alternatif keputusan itu sesuai dengan syariat, dengan akal sehat, maka diambil. Jika tidak, maka ditinggalkan. Ya. Maka ini yang perlu diperhatikan, timbanglah hawa nafsu tersebut dengan syariat dan akal sehat. Yang kedua, ya jika seseorang galau, ya, maka apa? Maka kuncinya adalah jauhilah apa yang paling disukai hawa nafsu Anda. Sebagian salafus soleh mengatakan, "Idza ashkala 'alaika amrun." Ya. "Idza ashkala 'alaika amrani la tadri ayyuhuma asyad." Jika Anda bimbang menghadapi dua alternatif, ya, pilihan keputusan, Anda tidak tahu mana yang paling berbahaya. Fa khalif aqrabahuma min hawak. Maka tinggalkanlah sesuatu yang paling dekat, paling disukai oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu apa? Cenderung memerintah kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Ya, sesungguhnya hawa nafsu memerintah kepada keburukan. Fa inna aqraba ma yakunul khata'u fi mutaba'atil hawa. Karena sikap yang terdekat dengan kesalahan, ya sikap yang terdekat dengan kesalahan itu adalah pada mengikuti hawa nafsu. Ya, maksudnya apa jemaah sekalian? Tidak jarang ya dikarenakan mungkin minimnya ilmu syar'i yang dimiliki seseorang, ya, kelemahan akal sehatnya. Maka dalam memutuskan suatu perkara ia menemui kesulitan. Ya. Ia bingung ketika menghadapi dua alternatif, ya, mana yang diambil. Dan keputusan harus diambil sekarang juga contohnya. Dan mungkin juga tidak ada seorang alim yang bisa dihubungi. Maka sebagian salaf sudah memberikan solusinya, yaitu apa? Tinggalkanlah sesuatu yang paling dekat dengan hawa nafsumu atau paling disukai dengan hawa nafsumu. Dan pilihlah sebuah keputusan yang terjauh dari hawa nafsumu. Mengapa demikian? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan, ya ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti syahwat, amarah, itu apa? Tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat saja. Ya karena itu banyak ya disebutkan nafsu, syahwat, amarah itu dalam konteks yang tercela. Ya, jadi karena dominannya bahaya yang ditimbulkan dan jarangnya orang yang bisa bersikap tengah-tengah adil, bisa mengatur hawa nafsu, syahwat dan amarahnya, inilah sebabnya. Ya, jauhi apa? Sesuatu yang paling disukai oleh hawa nafsunya tersebut. Ya. Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui hal ini, ya. Sebab-sebab seseorang bisa meninggalkan hawa nafsu, yaitu dengan apa tadi? Dengan mempertimbangkan bagaimana syariat menilai, bagaimana akal sehat,
Ya, dan juga apa? Jika bingung, galau, maka apa? Tinggalkan sesuatu yang paling dekat, paling disukai oleh hawa nafsu. Dan juga seseorang itu harus apa? Harus mengetahui bahwasannya untuk menjadi seseorang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya itu perlu sebuah mujahadah. Ya, perlu kesungguhan, perlu latihan. Sehingga hendaklah seseorang berusaha melawan hawa nafsunya secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai ia mendapatkan nikmatnya mengalahkan hawa nafsu. Ya, karena dengan demikian, ya kekuatannya akan menjadi bertambah, akan menjadi semakin mantap, ya. Dan barang siapa yang merasakan lezatnya mengalahkan hawa nafsu, maka ia akan merasakan bahwasanya itu adalah kelezatan yang luar biasa. Ya. Dengan membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan amalan yang berat, maka apa? Itu akan terbiasa. Jadi seseorang sudah terbiasa mengontrol, mengalahkan hawa nafsunya, ini akan jadi sesuatu yang biasa. Sebagaimana seseorang pekerja ya, orang pekerja berat itu latihan untuk mengangkat ya beban-beban yang berat, barang-barang pekerjaan yang berat. Maka apa? Kekuatannya akan bertambah dan jadi sesuatu hal yang biasa. Perlu sebuah latihan. Ya, perlu dijinakkan. Nah, kita lihat bagaimana seseorang itu menjinakkan burung elang. Ya, burung elang yang buas pun itu bisa apa? Bisa dijinakkan. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan, nggak sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, maka apa? Ini akibatnya. Ketika seseorang nggak berjuang, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, maka apa? Dinnya, agamanya akan berkurang. Dan apa? Syahwatnya justru akan menguat. Dan barang siapa yang selalu membiasakan untuk melawan hawa nafsunya, ia akan menang. Ya, akan menang atas hawa nafsunya, meskipun hawa nafsunya itu menginginkan di saat kapanpun juga. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengalahkan godaan hawa nafsu. Ya, karena sesungguhnya di antara keutamaan bermujahadah, ya, mengalahkan hawa nafsu, maka apa? Seseorang akan mendapatkan kekebalan untuk melawan hawa nafsu tersebut. Dengan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, maka apa? Akan menjadi lemah keinginan untuk berbuat maksiat. Dan akan mudah baginya apa? Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi seorang muslim apabila selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan godaan hawa nafsunya, ya, melawan ajakan-ajakan berbuat maksiat, maka Allah akan mudahkan kepadanya untuk mendapatkan jalan hidayah. Sebaliknya orang yang menyerah, pasrah terhadap godaan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi lemah, ya, untuk melawan hawa nafsu tersebut. Bahkan dia akan menjadi tawanan syahwat hawa nafsunya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling kuat dalam bermujahadah. Ya, paling kuat dalam bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ya. Jadi ini ya, jihad yang paling wajib adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, melawan diri sendiri. Melawan ya,
godaan setan, godaan dunia. Ya. Dan jika seseorang berjihad melawan hawa nafsu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada jalan yang Allah ridhoi. Petunjuk jalan yang akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, tidak bermujahadah, maka dia akan ketinggalan. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Sebagaimana ia meninggalkan jihad di jalan yang telah disebutkan tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu yang penting, rahasianya adalah kenapa hawa nafsu itu bergejolak? Kenapa hawa nafsu itu kok bertambah terus? Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, salah satu cara agar bisa mengendalikan hawa nafsu adalah menahan diri dari pikiran-pikiran yang buruk. Sehingga apabila pikiran-pikiran yang buruk melintas dalam pikiran seseorang, maka ini perlu untuk dihilangkan pikiran tersebut. Jangan dibiarkan tinggal dalam pikirannya, dalam kepalanya. Hilangkan agar pikiran tersebut hilang. Akan tetapi jika pikiran itu dibiarkan, maka pikiran tersebut akan berubah menjadi angan-angan. Seseorang terlintas pikiran berbuat maksiat, dibiarkan saja, maka akan menjadi angan-angan. Dan angan-angan inilah modelnya orang-orang yang bangkrut. Ya. Jadi ketika pikiran-pikiran buruk tadi ada dalam hati seseorang, maka pikiran itu akan berubah menjadi angan-angan. Lalu berubah menjadi keinginan. Kemudian keinginan menjadi keinginan yang lebih kuat lagi. Setelah itu apa? Tentu keinginan pun akhirnya berubah menjadi perbuatan. Inilah jadi apa? Ya silsilahnya, rantainya. Bagaimana awalnya lintasan pikiran dalam hati berubah menjadi angan-angan, keinginan, kemudian keinginan menguat. Akhirnya apa? Terjadilah perbuatan tersebut. Ya. Sehingga perlu kita pahami bahwasannya menolak atau menghilangkan pikiran yang buruk itu lebih mudah daripada ketika seseorang telah terjatuh dalam perbuatan maksiat. Dan lebih berat ketika seseorang sudah terjatuh dan ia ingin mengulangi lagi. Sehingga kuncinya adalah sesuatu yang membantu seseorang untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Yaitu apa? Memerangi, menjauhi, meninggalkan pikiran-pikiran yang buruk. Dan mengajak pikiran tersebut untuk yang berpikir positif. Meninggalkan pikiran-pikiran buruk yang mengajak berbuat maksiat. Ini ya bagaimana rahasianya. Sesungguhnya permulaan maksiat itu hanya sekedar pikiran yang melintas dalam hati seseorang. Kemudian pikiran buruk tersebut berubah menjadi angan-angan. Kemudian angan-angan ini pun tergerak. Ya, menjadi apa? Tergerak menjadi keinginan kuat sampai akhirnya timbullah perbuatan maksiat tersebut. Maka sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh yang terbaik adalah bagaimana seseorang memutus rantai, memutus pikiran-pikiran buruk tersebut. Ketika pertama kali muncul, segera hapus, segera hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Ganti dengan pikiran yang positif. Itu lebih mudah daripada nanti pikiran tersebut menjadi angan-angan, menjadi keinginan, terus menguat, akhirnya susah untuk menolak maksiat tersebut. Terlebih lagi kalau sudah terjatuh maksiat, diulangi lagi menjadi sebuah kecanduan baginya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita semua. Dan sungguh indah perkataan atau perumpamaan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah terhadap seseorang yang terjatuh ke dalam dosa. Itu seseorang yang berjalan di atas tanah yang berlumpur, yang penuh dengan lumpur.
kemudian orang tersebut hati-hati untuk tidak terkena lumpur tersebut, itu bagus. Akan tetapi ketika kakinya sudah terlanjur tenggelam ke dalam lumpur tadi, maka ia pun berjalan di atas lumpur dan tidak berhati-hati lagi. Begitulah juga seorang hamba yang terlanjur terjatuh ke dalam dosa, apabila ia telah masuk, maka dia akan tenggelam dalam dosa tersebut. Nah, pemirsa yang terhormati Allah, sebagai penutup dalam perjumpaan kali ini, intinya adalah kita memahami bagaimana hawa nafsu itu apakah lawan ataukah kawan. Dan jika ternyata banyak menjadi lawan untuk kita, yang maknanya adalah hawa nafsu tersebut memerintahkan mengajak kepada hal yang buruk, maka tugas kita adalah memutus segala sebab-sebab yang mengajak untuk mengikuti hawa nafsu tersebut. Ya, sehingga apa? Sebab-sebab yang mengajak kepada hawa nafsu tersebut ya ditinggalkan agar apa? Agar seseorang tidak terjatuh ke dalamnya. Maka di sini tugas kita adalah masih ya banyak sekali bagaimana mempelajari hal-hal yang bisa melindungi seseorang, menjadikan seseorang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dan kita yakin bahwasannya kebahagiaan, kenikmatan, kepuasan yang sangat besar apabila seseorang itu bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dan sebuah kerugian, sebuah kehinaan, dan sebuah kesengsaraan bagi orang-orang yang selalu terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dan kita ingat bahwasannya salah satu ciri penghuni surga adalah orang yang bisa mengendalikan, menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua sehingga kita bisa mengarahkan hawa nafsu ini ke dalam hal yang baik, hal yang positif, dan semoga Allah melindungi kita dari hawa nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang negatif. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak kekurangan, mohon maaf. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.